Halo, selamat sore. Kembali lagi para sobat Aksi Nyata. Kita ketemu lagi dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Dari kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bersama aku, Fani Imani, dalam episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, tidak lupa aku juga kembali mengingatkan untuk teman-teman sobat Aksi Nyata, kalau mau nonton atau mau nonton episode kali ini bisa juga ditonton dari berbagai macam platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo @Partai Perindo, kemudian juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Nah, kita hari ini akan membahas sebuah isu yang tentunya ini menjadi concern sudah lama begitu. Dan katakanlah ini kasus-kasusnya juga muncul banyak atau membludak begitu ke permukaan sejak pandemi COVID-19 dan masih menjadi pekerjaan rumah untuk kita semuanya menyelesaikan dan juga mengawal jalannya proses hukum terkait dengan isu ini secara bersama-sama ke depannya. Dan kita akan bahas bersama dengan narasumber aku pada sore hari ini, comeback ke politik, Mbak Vena Melinda, berjuang suarakan isu KDRT. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Mbak Vena. Selamat sore. Ketemu lagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Senang banget lihat Mbak Vena kembali sehat dan juga masih vibrant begitu ya. Terutama untuk ketika nanti atau sudah mungkin sampai dengan saat ini ya turun ke dapil, ketemu dengan konstituen-konstituen. Terakhir kali kapan Mbak? Terakhir kali bulan Maret ya, sama Januari, Maret, insya Allah nanti Agustus awal balik lagi. Karena peresmian rumah aspirasi kan, dan juga ada beberapa program pro rakyat kayak Gerobak Perindo, kemudian bedah rumah, ada juga kartu asuransi kan, insya Allah nanti aku sosialisasikan. Oke, kita tunggu begitu. Dapil Jawa Timur, Dapil 6 Jawa Timur betul? Oke. Kediri, Tulung Agung, Blitar. Kediri, Tulung Agung, Blitar. Kalau sekarang lagi sibuk apa aja Mbak Vena aktivitasnya? Tetap, karena aku kan jujur ya, Januari itu KDRT terjadi. Aku memang sangat terpuruk, kemudian shock ya, dan alhamdulillah setelah vonis 6 bulan ya, bulan Juni kalau nggak salah itu vonis terhadap terpidana yang bersangkutan itu udah mulai healing tuh. Speed recovery karena aku tambah lagi selain hipnoterapi juga, selain dari assessment psikolog, aku juga tahajud ya. Jadi tahajud itu luar biasa sih, yang membuat aku makin bersyukur aja karena alhamdulillah aku masih bisa selamat. Yang bahaya kan kalau korban KDRT dia nggak selamat, gimana caranya mengungkap KDRT? Betul. Itu yang agak sulit ya kalau kita. Tapi agak dilematis, makanya aku kenapa jadikan isu KDRT ini sebagai passion aku. Insya Allah kalau memang Allah mengizinkan, aku pingin banget nanti kalau di DPR RI masuk Komisi 3. Jadi aku pingin banget jujur revisi Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004. Karena aku merasakan sendiri di pasal 44 untuk fisik ya. Ayat 1 di situ menyebutkan kalau korban KDRT meninggal atau cacat permanen itu baru bisa ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Sementara kayak aku dikategorikan pasal 44 ayat 4 di mana pada saat itu aku masih bisa membuat laporan polisi. Maksudnya tidak cacat permanen. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat aku salah satu yang beruntung ya, sama Allah dikasih keselamatan masih bisa lari keluar, makanya ketangkap CCTV kan, masih bisa bikin visum. Dan di detik itu memang penentuan, karena kalau aku tidak melaporkan ya itu yang bisa menjadi celah mungkin ya. Jadi aku bertindak cepat, tepat, dan aku memang sudah punya keyakinan karena yang bersangkutan tidak mengakui. Jadi di saat itu memang tidak ada pilihan lain kecuali maju ke depan dan memproses secara hukum gitu. Tapi aku kenanya jadi karena masih bisa bikin laporan dikategorikan korban yang masih bisa melakukan aktivitas. Sebenarnya aku dirawat sebenarnya. Aku dirawat 3 hari. Dan akhirnya karena dirawat ditemukan kan fracture di tulang rusuk bagian atas. Tadinya kan KDRT-nya kan karena keluar darah. Karena kan aku diangkat, didorong, ditindih, makanya lower body nggak bisa gerak, terus tanganku dipegang dan jidatnya dia itu neken sama di sini kan pembuluh darah halus semua. Jadi nekennya tuh yang sampai yang 1, 2, 3, 4. Jadi aku ngerasa ini tuh geser, makanya aku teriak kan. Patah. Nah begitu dia lepasin, aku berdiri, dilalah itu keluar darahnya sebanyak itu. Jadi bukan mimisan yang disebutkan sama beberapa orang dibilang aku mimisan. Karena kalau mimisan tuh nggak sampai lantai. Kan mimisan cuma segini. Mimisan paling cuma segini, ini kan sampai lantai dan sama Polda kan langsung di DNA.
Nggak mungkin lah Polda Jawa Timur tidak melakukan SOP yang baik gitu ya. Jadi aku juga CCTV kan dihitung kan, mau yang bersangkutan nggak ngaku juga kan di dalam Undang-Undang KDRT pasal 55 apa sih yang membuktikan KDRT? Gampang, korban buktinya apa? Iya, ada. Buktinya adalah siapa saksinya? Ya korban itu sendiri. Iya. Karena KDRT kan memang ruang lingkupnya privacy. Jadi itu sudah dimudahkan sebetulnya. Tapi yang seperti aku lanjutkan tadi, pasal 44-nya terlalu jomplang aja. Iya. Yang ayat 1 5 tahun ancamannya. Tapi kalau yang ayat 4 yang katanya masih bisa jalan atau masih bisa beraktivitas pada aku 6 bulan. dirawat, itu cuma 4 bulan. 4 bulan bahkan ya. Jadi aku termasuk beruntung kemarin vonisnya 1 tahun karena ada pasal 45 psikis. Nah itu kan psikis juga dibuktikan karena pada saat terjadi KDRT langsung kan Polda memproses kan ada psikolognya Polda beda Iya, kan, psikolog Polda punya assessment sendiri. Betul. Jadi kita nggak bisa bohong, nggak usah pakai lie detector juga dia nggak bisa bohong lah. Arti kata saya bersyukur banget saya termasuk salah satu korban KDRT yang masih bisa diselamatin Allah. Coba kalau aku pingsan, gimana coba? Dan kalau misalnya nggak ada saksi yang melihat juga begitu ya, tapi saksi Iya. itu juga kan bisa dipertanyakan kan, maksudnya tidak Iya. tidak berada di TKP langsung begitu. Nah di pasal 55 sebetulnya tidak ada harus saksi yang melihat langsung KDRT karena biasanya suami nggak mungkin lah KDRT depan orang, mana Oke. ada. Tapi kan dibuatnya undang-undang KDRT itu untuk memudahkan, makanya pasal 55 menyebutkan apa sih yang membuktikan KDRT, saksi-saksi siapa ya korban itu sendiri, disertai bukti visum dan lain sebagainya. Tapi kalau korbannya seperti tadi kata Mbak Vena khawatirkan gitu sudah meninggal. Nah, tidak seperti bisa yang terakhir kan ada ibu sampai meluk anak-anaknya dia sudah meninggal beberapa hari, itu kan namanya mati konyol. Nah, itu kenapa aku menjadikan, kan banyak orang bilang, oh karena mencalekkan. Aku bilang jauh sebelum saya kena KDRT, saya sudah menjadi anggota DPR RI dari tahun 2009 sampai 2018. Jadi kalau ada anggapan seperti itu, memang saya trauma, memang saya depresi luar biasa. Tapi di saat saya ngerasa ada playing victim, biasa kan gitu ya. Makanya saya ke Komnas Perempuan waktu itu karena saya pengen ada sosialisasi. Oh itu biasa kalau korban KDRT berani speak up, berani melaporkan secara jalur hukum, pasti nanti dari pihak sana akan playing victim. Habis playing victim, saya war karena saya public figure. Nah, sebetulnya modal kita adalah mental sih. Jadi once kita udah berani melangkah ke jalur hukum, biasanya playing victim itu yang membuat kita makin down. Nah, makin down, dan kalau udah down mungkin kita boro-boro bisa bersaksi di depan pengadilan negeri. Mungkin kita udah jiper duluan, apalagi ngelihat yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah saya balikan semua itu, saya bilang ya Allah, kenapa mesti saya? Saya pikir saya nggak akan mungkin kena KDRT karena saya ini kan perempuan yang melek hukum sebetulnya. Saya perempuan yang sangat 9 tahun sendiri, udah bukan perempuan yang secara perekonomian juga tergantung sama suami juga enggak. Nah, ada message dari Allah. Kenapa mesti saya? Artinya mungkin setelah peristiwa ini terjadi, setelah dia vonis, saya nggak mau egois dengan saya. Oke, saya nggak mau bermanfaat buat orang lain. Testimoni saya ini insya Allah membuat perempuan yang mungkin saat ini terbelenggu oleh rasa ketakutan, mungkin dia nggak melek hukum, dia nggak punya finance yang cukup, dia nggak ngerti SOP-nya, mungkin ya udah nggak jadi gitu ngelaporin. Ini yang akan dibawa sama Mbak Vena nanti ketika sudah masuk ke dalam legislator gitu ya. Apa aja berarti perbaikannya gitu, undang-undang KDRT, undang-undang TPKS juga ya. Kalau TPKS sih sebetulnya menurut aku malahan lebih spesifik ya. Kalau misalkan istri menolak berhubungan dengan suami karena dia sakit gitu ya. Itu ada sanksi pidananya detail gitu. Cuma sosialisasi dari suatu undang-undang pasti butuh waktu. Nah kayak sekarang saya public figure, kalau kena undang-undang KDRT orang baru ngeh, oh undang-undang KDRT itu pasalnya ada, oh ancamannya ada. Nah masa mau nunggu public figure kena kan gitu. Tapi jadi ya, sosialisasi sih. Memang susah. Ini kan sebenarnya fenomena gunung es begitu Mbak Vena gitu. Alhamdulillahnya ketika ada yang berani speak up, ini juga bisa menjadi contoh. Tapi masih banyak begitu kasus-kasus yang tertimbun, korban-korban yang memang 85% sebagian besar korban ini adalah wanita begitu Mbak Vena, yang takut untuk menyuarakan karena masih ada stigma kalau kita berani bersuara, kita membuka aib rumah tangga sendiri. Nah kalau kita lihat kenapa sih negara buat undang-undang PKDRT nomor 23 tahun 2004? Karena memang yang namanya ruang lingkup suami istri adalah privacy. Tapi begitu dia menjadi satu KDRT itu kan bukan aib, itu adalah penzoliman, beda gitu, totally different.
Nah, dari ruang lingkup keluarga, privacy menjadi ruang lingkup terbuka, umum. Karena ada pidananya di situ. Dan kenapa dibuat sebetulnya melindungi kaum perempuan. Nah, makanya waktu kemarin saya ngobrol sama Komnas Perempuan, kan paling tinggi kalau nggak salah itu Jawa Timur. Ya, malah Jawa Timur dari Iya, Vena. Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah apa Jawa Barat, nah gitu. Saya tanya, itu angka itu bisa beneran? Apa karena angka orang yang berani ngelapor? Oke, Nah, bisa ternyata jadi. masalahnya angka itu karena yang berani melapor, belum tentu yang terbanyak di Jawa Timur. Oke. Jadi artinya kan yang berani ngelapor. Nah, artinya kenapa saya bicara di sini ini bukan aib. Karena sekali lagi kita mesti bikin gerakan nasional. Nah, siapa yang mau memperjuangkan kalau bukan politisi perempuan? Iya. Dan saya bersyukur Perindo, saya pikir nih jujur partai ini akan melihat saya, oh kena KDRT nih, nggak mungkin lah jadi wakil rakyat. Tapi ternyata dari DPP, dari Pak Hari sekalipun sebagai ketum sangat mengapresiasi kejadian ini ya. Ini kan nggak ada yang minta ya kejadian ini. Artinya saya tetap dipandang sebagai capability saya sebagai politisi. Ya saya pikir ya inilah waktunya memang kok dilalah pas saya di Perindo gitu. Saya mengalami kejadian ini. Artinya memang ya ini udah skenario yang terbaik bahwa saya harus speak up menjadi speaker dan mudah-mudahan testimoni saya ini membuat semua yang nonton saat ini nggak usah takut sama makhluk. Kalau yang namanya di playing victim, ya asalkan kita SOP-nya kita jalankan benar dan kita ya media juga pegang peranan ya. Saya juga terima kasih sama media karena kalau nggak lewat media siapa yang bikin social control? Yes. Jadi buat saya ini bukan aib. Ini adalah hak perempuan untuk mendapatkan keadilan karena kita negara hukum. Setuju gitu. Mbak Vena, apalagi kan banyak jurnalis dan juga pelaku media kan perempuan begitu. Empati tersebut harus kita tuangkan menjadi sesuatu yang positif. Nah tapi kita lagi-lagi mungkin sedikit breakdown dari kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri KDRT. Kalau melihat bagaimana yang terjadi selama ini Mbak Vena, apa sih sebenarnya faktor penyebab dari KDRT itu sendiri kalau dari perspektif Mbak? Sebetulnya ada 4 jenis KDRT yang mesti kita pahami. Pertama fisik, kemudian psikis, kemudian seksual, dan penelantaran ekonomi. Nah 4 ini sebetulnya kalau kayak kasus saya gitu, akan sulit kalau kita nggak bisa membuktikan. Karena mungkin waktu itu yang saya alami adalah kan KDRT nggak kelihatan. Baru kelihatan itu setelah di Kediri. Karena selama ini yang bersangkutan itu seperti memiting saya, sampai saya di squeeze, makanya ketemu kan retak di tulang. Jadi kayak ular aja. Ular kan kalau ngelibet orang kan mungkin kita nggak bengep-bengep tapi dalamnya hancur semua gitu kan. Nah kita gimana cara ngebuktiinnya? Jadi sebenarnya KDRT yang saya alami itu yang terakhir itu bukan yang pertama kali. Tapi karena susahnya membuktikan KDRT terus kedua kayak saya didorong, ditekan, saya ditindih gitu ya. Terus saya dibekep begini sampai nggak bisa napas, sampai saya harus begini baru dilepas. Saya mau ngelaporinnya gimana? Orang saya masih ada napas. Tapi kan satu detik saya nggak dilepas. Lewat saya. Nah, itu gimana cara ngebuktiinnya? Nah, banyak perempuan Indonesia yang kalau mau nggak ada buktinya nih bingung mau ngomongnya gimana. Tapi makanya sekarang di sini saya akhirnya ngerti bahwa sebetulnya KDRT itu adalah suatu culture yang pembiaran yang terjadi dibiarkan oleh si perempuan itu sendiri. Pemakluman juga ya. Iya, jadi apalagi istri yang nggak punya pendapatan, nggak punya income sendiri, bingung nanti kalau ngelaporin uangnya gimana bayar lawyer, kemudian nanti hidupnya gimana, anak-anaknya gimana, belum dia nggak ngerti, aduh hukum tuh gimana ya kan sekarang perspektifnya hukum kayaknya tuh nggak adil gitu. Nah ini yang harus kita sosialisasikan, makanya insya Allah kalau Allah berkenan, kalau saya nanti jadi anggota DPR RI, saya pengen di rumah aspirasi saya tuh bukan hanya ada kayak les gratis seperti yang saya sampaikan, tapi ada yang namanya lembaga bantuan hukum dan pendampingan juga, pendampingan khususnya untuk psikolog. Karena yang saya alami kalau kita psikis tuh nggak ada indikatornya. Karena itu bisa lama ya, kayak saya sekarang udah kunci pintu, udah dikunci belum ya, Parno trauma kok udah kunci, benar udah dikunci. Terus nanti kalau ada orang itu, oh itu orang ngikutin saya, jadi kayak ya itu psikis yang itu lama ya. Dan saya pasti jadi sangat suuzon jadinya. Mohon maaf jadi suka suuzon sama pekerja di rumah juga. Saya harus ada SKCK sampai kayak begitu. Takut ini orang pernah ada masalah karena saya berkeluarga nggak nyangka kan kok bisa saya. Dan ternyata memang benar KDRT tidak melihat siapa kamu, tapi KDRT harus diperjuangkan oleh ya kita kaum perempuan, siapa lagi gitu. Nah untuk apa ya namanya menyuarakan atau mengajak gitu para perempuan terutama ya yang karena mayoritas
korban dari KDRT kan perempuan ya Mbak Vena. Untuk berani speak up tuh gimana gitu? Gimana caranya kita sama-sama bisa mematahkan akar masalah ini, culture atau pembiaran yang sudah terjadi selama ini? Iya. Makanya undang-undang KDRT dari tahun 2004. Mungkin kalau saya lihat sosialisasinya ya. Jadi kalau saya berharap gitu ya, kan sekarang otonomi daerah gitu. Bagaimana kota itu ramah, bukan hanya ramah anak, tapi ramah perempuan. Dan saya juga lihat waktu saya kemarin di Polres Kota Kediri, saya termasuk apresiasi, kemudian saya limpahkan kepada Polda Jatim, itu SOP-nya sebenarnya sangat mudah sih. Asalkan kita sebagai perempuan jangan baperan. Saya jujur nggak baperan, begitu dia tidak mengaku 2 kali gitu yang saya lihat gitu. Kan polisinya nanya, gimana nih masih suami istri, mau damai? Saya bilang saya nggak damai. Karena saya ngelihat suami laki-laki yang bertanggung jawab adalah oke laki-laki. Paling nggak ngaku. Ya. Tapi kalau sudah 2 kali, pertama kan ditanya sama satpam hotel, ada apa? Dia bilang dia nggak tahu apa-apa, bukan saya. 15 menit kemudian datanglah Polres, ada apa? Pertanyaan sama kan? Bukan saya nggak tahu apa-apa. Nah di situ saya menilai pilihan saya apa? Saya di Kediri loh, masa saya pulang dengan orang yang sudah saya tidak bisa percaya? Karena kalau istri itu punya suami kan bukan karena cinta doang, karena percaya, trust kan. Jadi saya pikir, wah udah nggak bisa nih saya mundur. Makanya saya bilang saya mau lapor. Jadi memang mau minta maaf, oke, ada restoratif justice. Dan bukan berarti saya nggak kasih loh restoratif justice. Saya kasih, tapi ternyata tidak dipergunakan dengan baik oleh yang bersangkutan. Jadi makanya saya bilang kenapa saya berani untuk mendeklar bahwa saya kena KDRT. Mau orang pro dan kontra bilang katanya saya mau nyalek, justru saya bilang iya saya mau nyalek. Karena saya pengen bermanfaat buat masyarakat yang lain, khususnya kaum perempuan. Lah kalau saya nggak nyalek, saya nggak punya platform, saya nggak punya kapasitas, saya nggak punya ruang, saya nggak punya amanah, nggak punya jabatan. Lah gimana saya mau memperjuangkan? Sekarang saya cuma rakyat biasa. Jadi kalau saya percaya keniscayaan, tapi kalau kita baperan, mungkin yang bersangkutan ya gitulah, mungkin ya misalkan punya suami yang tidak konsisten gitu, terus kita akhirnya ngikut gitu. Oke, kalau restoratif justice kita penuhi, harus ada juga komitmen di antara kita berdua. Ini mau cara kekeluargaan, kesepakatan lawyer to lawyer. Tapi kan kalau dalam kasus saya nggak terjadi. Ya memang sudah qadarullohnya ini harus sampai vonis. Jadi buat yang nonton kalau mau ditanya SOP, sebenarnya kita mau lapor di Polres, di Polda, mereka sudah punya SPKT. Itu semua sudah clear, asalkan kita berani aja ngelaporin. Nanti kalau mau namanya di cyber itu biasa. Nah itu yang saya pengen ungkapkan, kaum perempuan jangan takut sama makhluk. Karena saya udah ngerasain 7 bulan dalam tekanan. Ya alhamdulillah saya masih punya orang tua, saya masih punya anak-anak, Feral, Atala, Fania. Buat saya itu motivasi terbesar saya. Kenapa saya bisa selamat? Mungkin kalau saya pingsan kejadiannya beda. Tapi kalau saya selamat artinya ke depannya saya harus berbuat sesuatu dong. Dan saya nggak pernah malu karena anak-anak saya nggak pernah malu. Feral sama Atala sama Fania nggak pernah nyalahin saya dengan peristiwa ini. Justru mereka selalu bilang, Ma, I'm so proud gitu. Mama udah berani untuk mengungkapkan satu keadilan aku sendiri. Aku juga selalu bilang sama Fania, legacy mama, bahwa mama memperjuangkan paling gak harga diri sendiri. Jadi mudah-mudahan kejadian aku ini bisa benar-benar membuat perempuan Indonesia gak perlu takut sama makhluk. Apapun yang terjadi, kita yang paling tahu di mana harkat dan martabat kita. Gimana kita harus bisa memperjuangkan, dan kita gak mungkin dong mati konyol. Jadi buat aku, di titik ini aku berterima kasih banget sama Partai Perindo. Aku nggak nyangka Pak Haritanu, karena jujur waktu kejadian aku telepon beliau dan aku nggak nyangka beliau masih terus support aku. Kemudian Ibu Liliana, dan aku mudah-mudahan bisa aktif ya di DPP nanti sebagai ketua bidang khusus untuk advokasi perempuan dan anak, karena aku memang willing banget. Ya aku hanya pengen hidupku, aku percaya ya kenapa orang dikasih second chance kayak aku. Bahwa aku harus fight dengan field yang berbeda. Kalau dulu pendidikan, perfilman, anti bullying yang udah aku istilah kata, aku fight kan 2 periode. Kenapa aku yang kena? Itu bukan satu kesalahan. Ini adalah message dari Allah. Karena kamu mampu, Vena. Ya, jadi aku terima kasih banget sama Ibu Liliana. Aku dikasih kesempatan untuk bisa lebih
Ya kalau kerja itu kan harus ada ruangnya, harus ada platformnya, dan melalui juga media MNC atau iNews atau apapun, aku pikir media itu harus bantu lah. Tentu. Harus bantu untuk masalah sosialisasi gitu. Waktu itu pas lagi kasusnya Mbak Vena Iya. itu pas kebetulan juga kita langsung dialogin ya waktu itu. Iya. Aku waktu itu sempat nanya sama Tuan Guru sama Kang Ferry. Satu hari setelah kejadian tersebut lagi ini. Kita udah gerak Van, dia bilang gitu. Pada bilang gitu, kita udah gerak Van. Bagus aku bilang. Soalnya ini juga ya misalnya karena sesama perempuan kita pikir karena patriarki yang ada saat Iya. ini ya gitu. Yang memihak kita ya hanya sesama perempuan, Iya. tapi ternyata tidak begitu kan. Partai Alhamdulillah. Perindo juga turun serta begitu Iya. ya Mbak Vena. Dan masih memberikan saya kepercayaan untuk terus berjuang dari dapil saya. Dan saya juga terima kasih sama konstituen saya. Itu kan konstituen aku ya. Itu Kediri itu, Kabupaten Kediri itu adalah tempat di mana aku yang biasanya di hotel itu. Aku tuh udah dengan bajuku, dengan iya, dengan istilah kata siap kerja gitu. Nggak taunya disitulah aku terpuruk kan. Tapi aku nggak nyangka kemana aku turun bulan Maret dari yang namanya pemulung, dari yang namanya ibu-ibu tuh yang di makamnya Bung Karno kan aku turun ya. Ibu-ibu yang jual itu tuh souvenir-souvenir, ibu-ibu lewat, ibu-ibu beli tahu, semua sampai melukin aku bilang panjenengan sehat-sehat diparingi. Aku bawa sampai nangis, aku sampai kaget loh. Jadi sebegitu orang itu mungkin terwakili perasaannya, mungkin juga ada iba sama aku, tapi kan ya aku jadikan semua ini semangat baru aja bahwa ini emang udah qadarullah ya, ke depan aja, ke depannya bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan Allah berkehendak aku bisa lebih spesifik ya, karena Komisi 3 tempatnya ya untuk legislasi ya. Betul. Mbak Vena aku izin balik lagi Iya. Tadi jadi refleks. Oke, Mbak Vena mungkin sekaligus untuk apa ya namanya sebagai penutup begitu, terutama untuk kita kaum perempuan dan mungkin juga bisa disosialisasikan lagi gitu untuk Partai Perindo dan juga Rumah Aspirasi juga apakah memberikan pendampingan untuk teman-teman sobat ya yang nonton kaum perempuan yang juga ingin menyuarakan soal concern ini Mbak Vena, ditemani, didampingi dan juga dikawal begitu. Iya, jadi ini aku buka WA ya dari Mbak Eva, sekjennya Kartini Perindo. Karena jujur nih ya, aku yang menawarkan diri loh. Aku menawarkan diri untuk aktif di DPP. Aku bilang sama Pak Hari, sama Bu Liliana lewat stafnya ya, bahwa aku pengen banget gitu ya, di sisa umur hidupku ini aku bisa bermanfaat, tapi yang terukur gitu. Dan alhamdulillahnya ini insya Allah tanggal 1 Agustus ini aku bisa menjadi ketua bidang bimbingan dan pelatihan vokasional perempuan dan anak DPP Kartini Perindo. Congratulations Terima Mbak Vena. kasih Bu Liliana, Ibu Pak Haritanu dan juga Mbak Eva ya. Maksudnya mau mengakomodir keinginan aku ini. Mudah-mudahan kita sama-sama perempuan bisa saling support. Dan sekali lagi buat perempuan dimanapun kalian berada, kalaupun kalian mengalami KDRT, pertama nggak usah panik. Kita punya jalurnya, kita bisa ke kantor polisi dulu, karena visum itu bisa didapatkan di kantor polisi. Tapi kalau buat saya, yang paling penting, hukum di Indonesia itu masih ada kok. Jadi ada perspektif yang seperti apa, semua tergantung kita ngebawanya gimana. Dan buat saya juga terima kasih banget sama dalam hal ini kejaksaan dan juga pengadilan negeri. Karena sekarang semua kan transparan ya. Jadi kasus KDRT ini, apa yang saya alami 6 bulan itu adalah proses hukum yang membuat saya jadi, oh ya saya kayaknya harus sekolah hukum deh. Finally ujungnya gitu, karena saya sarjana ekonomi. Ternyata kalau kita ngerti hukum itu lebih nggak panikan, karena kan kalau nggak ngerti hukum, oh kenapa kok dia, kenapa kok dia nggak langsung ditahan, kenapa ini? Padahal sebenarnya tuh ada SOP-nya dan dia tahapannya. Ya, tahapan yang sebetulnya saya pikir mudah untuk dipelajari. Dan akhirnya saya jadi baca nih undang-undang KDRT, undang-undang TPKS. Jadi semua undang-undang dibuat itu untuk masyarakat, khususnya untuk perempuan. Karena sekali lagi hukum alam aja menyebutkan kalau kaum perempuan itu punya hubungan timbal balik sama alam. Beda sama laki-laki yang punya hubungan untuk dia mengeksplor. Artinya apa? Ya secara fisik kita udah kalah. Jadi kalau mau ditanya seberapa besar korban, udah pasti nomor 1 adalah perempuan. Jadi saya yakin data BPS perempuan di Indonesia jumlahnya hampir sama laki-laki. Dan ini undang-undang akan efektif dan efisien di dalam
berkehidupan ya. Kan undang-undang dibuat untuk kehidupan masyarakat karena kita bukan hukum rimba kan. Ya kita harus menggunakan. Buat apa kita bayar pajak tapi kita nggak berani menyuarakan, kita nggak berani fight dalam jalur hukum. Itu hanya sekedar undang-undang. Jadi nggak ada artinya, nggak ada value. Implikasinya ya. Nah, jadi kalau kita benar, nomor satu kita nggak usah takut. Itu aja sih. Setuju, Mbak Vena. Mbak Vena, aduh, maaf banget ya, jadi harus Nggak mengingatkan apa-apa. momen-momen tersebut. Ya itu mungkin psikis ya. Tapi alhamdulillah sih udah It's okay. mending. Totally okay Kalau now. dulu, aduh parah. Gak apa-apa, totally okay, dan maksudnya kita Iya. ngerti banget begitu. Tapi terima kasih sebelumnya sudah Thank mau you. berbagi. Aku benar-benar ya, mendukung untuk movement ini, untuk gerakan ini begitu. Karena Iya. ya lagi-lagi kita masih butuh banyak support begitu terkait dengan hal ini. Dan senang sekali Mbak Vena menjadi salah satu yang vokal untuk isu Amin. ini. Thank you banget. Semoga sukses ke depannya Mbak Amin, Vena ya. amin. Baik, berkaitan dengan Partai Perindo juga nih, Sobat Aksi Nyata. Kampanye Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate dengan movement nih, atau gerakan yang juga disuarakan oleh Partai Perindo atau dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan teman-teman atau Sobat Aksi Nyata juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di gawai Sobat Aksi Nyata masing-masing, baik App Store, Play Store, maupun scan atau bisa juga scan barcode di layar gawai berikut ini. Nah, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Vena. Makasih. Terima kasih banyak sudah mau bercerita dan juga tentu saja melanjutkan perjuangan ini ke Amin. depannya. Kita sokong, kita support sama-sama. Dan semoga ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk tentu saja stakeholder terkait, begitu baik pemerintah maupun juga legislator dan juga aparat hukum terkait dengan pentingnya kita mengawal sama-sama isu ini. Tentunya juga Sobat Aksi Nyata serta teman-teman yang menonton di luar sana juga sama-sama kita berjuang dalam mengawal isu ini. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Saya Fani Imaniar, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam episode podcast Aksi Nyata Partai Perindo berikutnya. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh